kita berjumpa lagi pada sesi yang ketiga bersama Ibu Rina Tambunan. Bu, dari perbualan kita tadi saya tahu bahwa bank sampah Ibu ini belum ada badan hukumnya, belum ada status badan hukum. Jadi apa? Jadi kalau orang lain mau ikut pemegang saham segala macam, kan masih ada belum jalan keluarnya. Ini idealnya badan hukumnya apa, Bu? Jadi di dalam Permen LH nomor 13 2012 itu Pak disebutkan boleh berbadan hukum dalam bentuk yayasan atau koperasi. Yayasan atau koperasi. Hanya dua saja. Hanya dua saja. Yang sekarang ini belum ada. Belum ada. Baru 1 tahun ini masih lillahi ta'ala juga yang bentuk seperti itu ya Bu. Iya. Kemarin dijanjikan oleh Ibu Rahma, Ibu Wali Kota, semua bank sampah yang ada di Kota Tanjung Pinang akan dijadikan koperasi. Dijadikan koperasi, difasilitasi. Yayasan atau koperasi? Kalau koperasi yayasan kan paling sulit itu anak lemah. Iya. Koperasi. Jadi lebih banyak melibatkan orang-orang lain untuk ikut serta. Iya. Kalau tidak kan Ibu punya modal lebih besar, punya daya tampung lebih banyak, banyak ragam-ragam yang bisa lakukan itu kalau Bunda Putri. Dan bisa dana tidak hanya dari perorangan, tapi lembaga pemerintah seperti koperasi juga bisa menyalurkan bantuannya. Seperti itu. Betul Pak. Jadi kapan mau bikin koperasi rencananya ini? Janjinya kemarin awal tahun ya Pak. Awal tahun ya, ini mudah-mudahan. Sudah lewat ini ya. Mudah-mudahan. Itu inisiatif dari pemerintah atau dari bank sendiri? Kemarin kami berkunjung ke rumah Bu Rahma, jadi menyampaikan hajat kami kepengen menjadi koperasi. Alhamdulillah Bu Rahma menanggapinya dengan luar biasa, malah dikumpulkan dengan seluruh bank sampah. Terus di depan mereka semuanya dijanjikan untuk berapa banyak bank sampah yang ada di Kota Tanjung Pinang? Kemarin itu saat dikumpulkan 21. 21 ada bank sampahnya? Iya. Itu 21 operasi semua? Atau jangan cuma ada hanya 2 atau 3 saja yang jalan ini? Mungkin yang lebih tahu DLH ya Pak. Iya. Oke, jadi koperasi nanti bisa berkembang kemudian. Tapi sambil menunggu koperasi kan sebetulnya Bank Ibu ini sudah melakukan beberapa terobosan lain selain menyimpan sampah. Itu katanya ada kegiatan, saya lihat tadi ada barang-barang yang bisa dihasil dari sampahnya juga sini seperti ini. Ini apa namanya Bu? Ini bunga. Iya, ini jadi dari tempat ini juga anunya. Jadi kan saya bilang di awal itu ada sampah yang layak jual dan layak kerajinan. Jadi dari masyarakat, dari nasabah maupun dari pengurus bisa membuat kerajinan. Proses ini siapa? Banknya atau nasabahnya yang memproses ini? Nasabah dan pengurus. Jadi nanti mereka bisa memajangkan di lemari pajang 3R kita. Dan kalau ada tamu yang mau membeli, nanti kita sharing keuntungan gitu. Berapa persen? Selain itu ada yang lain? Ada yang lain? Ini apa? Ini ada bunga. Bunga juga ini dari sampah juga ini. Iya, ini dari plastik. Kalau yang ini dari sampah ini bungkus buah itu Pak. Yang bungkus buah pir seperti itu. Buah ya, buah-buahan ya, segala macam ya. Ini plastik kresek Pak. Oh itu. Disetrika. Kantong kresek yang hitam itu. Yang kuning. Iya, yang ini yang hijau. Dicampur dengan yang hitam baru disetrika. Disetrika baru dibentuk. Seperti itu. Ini kreasi dari nasabah kita. Nasabahnya. Nanti bank hanya memajang. Ini dianggap sebagai tabungan juga dari nasabah, dan disimpan di sana, dijual oleh bank kalau ada orang-orang yang beli. Nanti fee-nya hanya sedikit untuk bank sampah. Pernah berpikir untuk menyalakan semacam bazar atau apa sehingga produk-produk seperti ini bisa? Kepengennya seperti itu Pak, tapi belum ada momennya. Belum ada ketemu momennya. Iya, mudah-mudahan nanti ada tahun Kota Tanjung Pinang bisa bikin bazar itu, hari lingkungan hidup apa seperti itu. Iya. Selain itu apa yang lain, yang produk yang lain? Jadi ini yang non organiknya, yang ini organiknya Pak. Jadi selama 1 bulan ini kita mengolah sampah organik menjadi POC, pupuk organik cair. Pupuk cair. Jadi kalau pakai NPK kan biasanya tanah menjadi keras ya. Nah ini lebih aman karena dari organik gitu. Ini dari sayur-sayuran. Ini kami belum bisa menampung dari nasabah Pak, karena dari pengurus saja 8 orang. Kita kumpul-kumpul aja tongnya udah penuh, karena yang dikasih LH cuma 1 tongnya. Pengurusnya itu bisa bikin produk seperti ini. Iya. Wow. Jadi dan ini sudah laku berapa? Itu tadi 471.000. Kemudian yang daftar tunggunya udah 51 botol. Padahal belum panen tapi udah ada yang nunggu. Sudah banyak yang parkiran ya. Iya, yang minta untuk dijual seperti itu. Iya, itu komposnya juga ada. Ini apa? Oh, ini pupuk ini pupuk komposnya.
Ini sampah organik juga, pupuk kompos, dan itu ada ecobrick-nya juga. Dan itu dari keranjang ale-ale. Oh, ini. Oh. Berat, Pak. Ini apa? Pupuk juga ini, bukan? Bukan. Ini dari sampah yang saset-saset yang botolnya. Bukan. Ya, botol minuman. Kemudian sampah yang saset-saset yang lembaran-lembaran yang tidak ada nilai jual, tapi bisa dimasukkan di situ, dipotong, digunting. Ini memperpanjang usia sampah, Pak. Jadi semua upaya ini memperpanjang usia sampah supaya tidak masuk ke TPA tadi, Pak. Nah, supaya tidak dibawa diangkut ke tempat sampah. Iya. Jadi diperpanjang usianya dengan membuat kreasi-kreasi. Jadi ini bisa untuk bangku, untuk bikin taman, bikin dipan, bikin meja. Sampah abadi ini bisa. Betul. Kalau botolnya rusak kita bisa ganti botolnya. Iya, ini kan bisa dibikinkan meja, bikin apa, bentuk-bentuk ya, tempat duduk atau apa ya. Jadi dalamnya isinya sampah, sampah ini potong-potong ya. Kita memperpanjang usia sampah. Macam-macam sampah yang bisa dilakukan dengan semangat memperpanjang usia sampah supaya berguna dan tidak menuju TPA. Betul, Pak. Betul sekali tujuannya. Oke, jadi itu ada varian sampah yang datang itu. Jadi program Ibu ke depan menjadikan bank sampah ini koperasi supaya bisa berkembang sebagai unit bisnis, kemudian verifikasi membagaikan produk-produk dari sampah yang bisa dijual juga, bisa tabung juga, dan kemudian yang ketiga apa lagi mimpi besar Ibu? Iya. Sebagai seorang yang sangat mencintai dunia lingkungan ini dengan semangat bank sampah ini. Iya, mungkin yang kami harapkan dari BSKB tidak muluk-muluk, Pak. Jadi berharap BSKB itu bisa berkembang, bisa tumbuh, bisa pesat, bisa advance dengan teknologi yang lebih bagus, dengan fasilitas yang lebih memadai dan layak gitu ya Pak. Sekarang apa masalah yang dihadapi oleh bank selain sumber dana untuk mengembangkan lahan tempat menyimpan, tempat rumah, tempat menyimpan barang-barang itu? Gedung saja kami numpang dari masih numpang. Pengurus, salah satu pengurus ada yang rumah pusakanya orang tua. Kami sewa, gitu. Enggak. Alhamdulillah Pak dipinjamkan. Jadi dan insya Allah nanti mudah-mudahan ada jalannya, ada pinjam pakai lahan dari warga. Itu idealnya Ibu memerlukan sampai betul-betul bernilai ekonomis bank sampah Ibu ini berapa besar lahan yang Ibu perlukan untuk tempat menyimpan itu? Karena kita sifatnya gudang ya Pak, gudang sementara, karena masih. Sekarang gudang sementara berapa besar sekarang? 3 kali 6 atau 4 kali 6 ya? Katakanlah 4 kali 6. Katakan 4 kali 6. Yang idealnya dalam kapasitas aktivitas yang Ibu rasakan setiap buka minggu sekali aja itu 2 minggu sudah penuh. Berarti kan mesti ada gudang 2 kali lebih besar daripada sekarang. Iya. Mudah-mudahan ada jalannya ya Pak ya. Iya, kesana mudah-mudahan. Ada pihak-pihak yang mau memperhatikan karena kontribusi yang diberikan oleh bank sampah ini bukan hanya menampung sampah, mengatasi masa sampah, tapi juga memberi gerakan ekonomi kerakyatan yang bisa mengatasi kesulitan sehari-hari. Nah, saya yang tertarik itu yang membantu anak-anak sekolah tabungan pendidikan itu, dia mereka menabung sampah di rumah dan itu bisa untuk beli buku, bisa bayar uang sekolah tahunan, meringankan beban orang tua. Dan ke depan juga kami ingin bekerja sama dengan BPJS karena mengingat biaya BPJS kan sering dikeluh kesahkan oleh masyarakat, mendapat pelayanan yang seperti apa kalau tidak ada BPJS seperti itu. Nah, bisa bayar nanti iuran BPJS dari sampah. Tabungan ke bank, bank mendapatkan sumber dana untuk membiayai BPJS. Ini luar biasa sebenarnya gagasan-gagasan mulia seperti ini. Walaupun kayaknya lambat, tapi artinya ini tidak bisa diatasi oleh satu bank. Tapi kalau misalnya Tanjung punya 100 bank sampah saja, itu banyak hal-hal lain yang seperti itu. Mungkin ini yang perlu semangat yang luar biasa dari Ibu Wali Kota untuk menggerakkan ini. Bagaimana 100 bank sampah pada tahun 2021 itu luar biasa solusinya, daripada kita tenggelam dengan kesedihan meratapi sampah yang banyak-banyak sampai ada gerakan sesuatu. Gerakan
bank sampah. Sedih ya Pak kalau ngelihat Taman Gurindam selokannya penuh dengan sampah. Iya, ya, taman apa saja, bukan Taman Gurindam menurut saya Tanjina. Ya mudah-mudahan penuh dengan sampah. Dan itu kalau sudah ada yang mengatasi, bisa dipungut, bisa apa itu bisa diatasi banyak sekali. Ada pemikiran besar, menurut saya ada gerakan besar, ada solusi besar lah, misalnya ada katakanlah satu gerakan bersama masif harus. Dan menurut saya paling bagus itu gerakan dari ibu-ibu menurut saya. Kalau diharap bapak-bapak paling dengan sampah ini paling ya menurut saya. Karena ibu-ibu itu kunci di rumah tangga ya Bu ya. Iya, kadang ibu-ibu itu ibu bilang begini. Karena ibu-ibu bergerak, bapaknya harus anak-anaknya pun ikut gitu. Jadi memang ada gerakan. Nah, gerakan ibu-ibu kebetulan kan wali kota kita ini perempuan, spirit perempuannya kan bisa menggerakkan ibu-ibu yang lain. Daripada kita menangis soal sampah, lebih bagus kita bergerak karena ada solusinya, ada model, dan itu bukan hanya di Pinang, di negeri lain, kota-kota kabupaten pusat daerah lain menggerakkan itu sudah ada. Alhamdulillah kemarin Ibu Rahma juga membuat surat edaran ke semua kantor untuk mewajibkan ASN maupun honorernya untuk menjadi nasabah di bank sampah. Ini kan tak merugikan. Itu sangat luar biasa. Tinggal cuma ada mau menggerakkan semangat di kantor, di rumah-rumah, di mana-mana agar bank sampah itu bisa menjadi instrumen untuk mendapatkan cara mengatasi problem sampah. Dan menurut saya kalau itu TPA yang ada sekarang kan tidak perlu panjang umur ya Pak. Panjang umur dia Pak. Panjang umur TPA-nya bisa bertahun-tahun seperti itu. Memang itu yang harus kita lakukan. Bank sampah yang Ibu kelola di Kuantan Bersih ini semuanya ibu-ibu semua yang menjadi pengurusnya. 8 orang. 8 orang, semuanya ibu-ibu. Dan semuanya 4 orangnya di atas 50 tahun. 4 orang di atas 50 tahun, itu sudah pensiun. Kalau pensiun, yang itu masih pegawai negeri semua. Yang ada yang ibu-ibu rumah tangga, yang 4 lagi masih ibu-ibu rumah tangga. Yang pegawai negeri situ? Saya sendiri yang pensiunan ada 1, selebihnya ibu rumah tangga. Jadi memang punya waktu. Cuma yang ibu artinya yang memberi waktu, memberi tenaga pikiran ini tengah ibu, menyisihkan waktu kerja mestinya hari Minggu sama anak-anak di rumah sama keluarga, ibu ngurusin bank sampah. Menurut saya luar biasa seperti itu. Dan mungkin yang perlu juga ada campaign produk-produk yang sudah ibu hasilkan ini, pupuk cair. Sekarang pakai medium apa untuk mempromosi produk-produk seperti ini? Belum ada Pak. Belum ada. Jadi dari mulut ke mulut saja. Iya. Dari online, ada katakanlah macam supermarket atau apa mall di online tentang produk-produk bank sampahan. Iya. Karena tong kita tuh fasilitas kita masih sedikit Pak, baru 1 ya untuk pengelolaan sampah organiknya, yang 1 juga untuk kompos. Jadi kita belum berani karena yang POC ini aja yang berderet yang daftar tunggu aja udah banyak gitu. Jadi kewalahan. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti sudah memadai, ada lokasi tempat yang memadai, yang layak, kemudian fasilitas juga terbantu dari mana nanti asalnya. Nah, mungkin nanti dipikirkan untuk pemasarannya. Tapi kalau untuk sekarang itu untuk kebutuhan nasabah dan masyarakat di sekitar aja sudah. Ini betul-betul merintis. Selama 1 tahun ini bank sampah Kuantan Bersih ini betul-betul sebuah usaha perintisan dan belum menemukan model bisnis yang bisa dikembangkan. Tahapannya adalah ini ternyata bisa. Artinya selama 1 tahun ibu coba ini bisa karena ternyata bisa punya 154 nasabah, bisa memupuk modal aset sampai 23 juta, bisa mengatasi problem sampah sampai 13 ton. 100 ton berarti 13 ton sama 13 ton. Dan ini kalau tahun 2021 ini bisa dikembangkan, tentu kontribusinya kepada problem kesampahan kota ini lebih besar. Kemudian kalau ibu sukses, menurut saya seperti yang katakan tadi, sukses model ibu ini bisa memberi investasi kepada wali kota kita Ibu Rahma untuk menggerakkan semangat para ibu-ibu. Amin. Tadi Tanjung Pinang harus diselamatkan oleh ibu-ibu. Nah, kalau nggak ada gerakan katakanlah 100 bank sampah semuanya dikelola ibu-ibu dengan meminjam model yang
ada Kuantan bersih ini saya luar biasa hasilnya. Dan mudah-mudahan nanti kalau mudah-mudahan Ibu Rahma mendengar siaran ini atau ada yang menyampaikan kepada Ibu Rahma, Pak Ibu Wali Kota kita tentang gerakan ini, saya kira ini sebuah gerakan dari ini tidak ada kecapnya, tidak ada anunya, pokoknya action langsung menjadi sesuatu. Jadi tak perlu pidato paling panjang soalnya seperti ini, perlu action. Surat edaran wali kota, gerakan ini semuanya jalan seperti sebuah gerakan massal mengatasi problem kota, menyumbang tenaga kita, pikiran kita untuk kebersihan kota dan memupuk dan untuk saya kalau anak sekolah semua terlibat, mereka setiap tahun punya cadangan untuk bayar uang sekolah, beli buku dan lain dengan gerakan-gerakan seperti ini. Baik Bu, saya kira luar biasa Bu Tambunan, Bu Rina. Ya, terima kasih juga terima Pak. Terima kasih Anda sudah berbagi sharing ini, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kepada daerah lain, komunitas lain, guru lain, dan para pemirsa sekalian. Kita beruntung karena bisa berbincang-bincang dengan seorang pakar lingkungan, seorang yang memberi hari-harinya tanpa memikirkan bagaimana posisinya sebagai ASN, yang menurut saya seharusnya ilmu dia digunakan lah, menurut saya ilmu ibu ini digunakan. Saya betul-betul sebagai closing saya ini, saya menemukan highway ini menemukan 2 orang perempuan yang luar biasa, tapi ditempatkan di tempat yang membuat KL-nya betul-betul redup. Kemarin beberapa minggu yang lalu, episode yang lalu, saya ketemu dengan Ibu Riawani Elita yang sudah menulis 31 buah novel. Seorang budayawan, seorang sastrawan, tapi sudah mengurus UMKM, urusan kita menengah, sehingga karirnya langsung nah ini kan Ibu ahli lingkungan hidup disuruh ngurus PKB sekarang. Ini betul-betul dahsyat bagaimana cara orang-orang pintar, orang hebat seperti ini digunakan secara maksimum. Nah, kita serahkan kepada pemerintah lah untuk mendengar ini, suara ini mungkin sebuah kritik, sebuah saran, sebuah dorongan agar the right man in the right place. Bagaimana orang yang tepat, yang baik, supaya kita bisa menggunakan sumber daya manusia yang ada seperti ini. Baik para pemirsa sekalian, terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang dengan isu-isu, dengan tema-tema yang lain lagi. Dan sekali lagi sebagai penutup, jaga kesehatan, pandemi COVID-19 masih ada di luar kita, dan kitalah yang menjaga kesehatan kita. Jangan lupa protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan hindari kerumunan-kerumunan yang tidak diperlukan. Hai, kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.